Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan merenungkan bersama tentang di manakah dan apakah yang Tuhan Yesus lakukan sebelum usianya yang ke-30 tahun. Kita akan membaca bersama-sama ayat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 4. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Ayat yang baru saja kita baca akan sangat berguna bagi kita untuk memahami bagaimana kehidupan Tuhan Yesus di usianya sebelum 30 tahun. Ada orang-orang yang membuat teori dan asumsi tentang keberadaan Yesus dan apa yang ia lakukan, serta menuliskan teori dan asumsi itu dalam buku yang anehnya dipercayai oleh banyak orang, padahal tidak mempunyai bukti-bukti dan dasar kebenaran fakta yang sebenarnya. Ada yang menyebutkan Yesus berada di Inggris sebelum usianya yang ke-30 tahun, di India, Tibet, dan lain-lain, yang kesemuanya dilandaskan pada asumsi semata dan bukan kebenaran. Inilah kesalahan yang sering dibuat oleh manusia, yaitu membuat suatu penafsiran atau asumsi sendiri tanpa dasar yang menyesatkan orang banyak. Meskipun Alkitab tidak menjelaskan secara detail masa-masa hidup Yesus, apa yang ia lakukan, dan di mana ia berada saat sebelum usia 30 tahun, namun kita mendapatkan beberapa petunjuk dari Alkitab tentang keberadaan Yesus dan apa yang ia lakukan sebelum ia memulai pelayanannya, serta dapat memahami apa yang terjadi dalam masa-masa sebelum Yesus berusia 30 tahun. Kita akan belajar dan merenungkan tentang dua masa kehidupan Yesus dari Alkitab. Yang pertama, saudara, masa sebelum 12 tahun. Alkitab mencatat kisah kelahiran Yesus yang dilahirkan oleh seorang perawan bernama Maria. Lukas 2 ayat 7. Di mana hal ini menunjukkan keilahiannya, karena Yesus berasal dari Allah, dari Roh Allah, Firman yang menjadi manusia. Satu-satunya manusia di dunia yang lahir tanpa campur tangan laki-laki. Seorang manusia yang dari Allah dan adalah Allah sendiri. Yesus adalah manusia, namun juga sekaligus adalah Allah. Yesus lahir di Bethlehem, di sebuah tempat yang dapat disebut sebagai kandang binatang, karena tidak ada tempat bagi Maria untuk melahirkan. Para malaikat menampakkan diri pada para gembala dan para gembala datang melihatnya tak lama sesudah kelahirannya. Lukas 2 ayat 9-20. Pada usia 8 hari Yesus disunat dan diberi nama Yesus sesuai dengan nama yang diperintahkan untuk diberikan kepadanya oleh malaikat Gabriel. Seorang yang melayani Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus bernama Simeon ada saat itu dan bersuka cita ketika melihat bayi Yesus, karena keselamatan bagi manusia sudah datang. Dan seorang nabiah bernama Hana memuji pekerjaan Allah karena telah melihat Mesias. Saudara bisa membaca Lukas pasal 2. Sebelum usia yang kedua tahun, orang-orang Majus datang mengunjungi dan menyembahnya. Waktu ini diketahui karena Herodes menyuruh membunuh anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Matius 2 ayat 16. Alkitab mencatat bahwa setiap tahun Yesus dibawa ke Yerusalem oleh Maria dan Yusuf. Dan saat usia 12 tahun, tertulis tentang Yesus dibawa oleh Maria dan Yusuf ke Yerusalem, dan di sana Yesus berbicara dengan alim ulama tentang perkara-perkara rohani yang membuat mereka tercengang. Yesus bertahan di bait Allah sementara orang tuanya sudah pulang. Saat mereka sadar Yesus tidak bersama mereka kembali lagi ke Yerusalem dan mencarinya. Bayangkan pada masa itu, perjalanan masih menggunakan unta atau keledai atau berjalan kaki, sehingga Maria dan Yusuf perlu 3 hari untuk tiba kembali di Yerusalem dan menemukan Yesus. Saat mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, kisah ini tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 48-50. Dan ketika orang tuanya melihat dia,
Tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, jawab Tuhan Yesus, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Alkitab kita dapat mengerti bahwa Yesus selalu berada dalam pengawasan Maria dan Yusuf. Sejak dia lahir sampai umur 12 tahun. Setiap tahun Yesus dibawa ke Yerusalem karena mereka punya tradisi untuk pergi mempersembahkan korban di Yerusalem. Yesus disebutkan di dalam Alkitab bahwa bertambah-tambah hikmatnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Yang kedua, saudara, masa antara 12 tahun sampai 29 tahun. Menurut tradisi Yahudi, usia 12 tahun merupakan usia akil balik, di mana seorang anak laki-laki dianggap sudah dewasa. Apa yang dilakukan oleh Yesus dalam rentang masa usia 12 tahun hingga 29 tahun tidak dijelaskan secara rinci. Namun demikian Alkitab mencatat, dan kita dapat memahami dari kisah di mana reaksi dan pernyataan orang-orang terhadap Yesus ketika memulai pelayanannya. Di dalam Matius 13 ayat 55, orang-orang berkata, "Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas?" Dan di dalam Markus 6 ayat 3 tertulis demikian, "Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dari kisah yang mengungkapkan pernyataan dan reaksi orang-orang terhadap Yesus, kita mengetahui bahwa Yesus menjadi seorang tukang kayu sebelum memulai pelayanannya. Yusuf adalah tukang kayu, sehingga Yesus pun bekerja membantunya, sehingga dia disebut pula sebagai tukang kayu. Profesi seseorang dalam konteks saat itu umumnya tidak berubah-ubah. Tidak seperti zaman kita sekarang ini, banyak orang begitu gampang berganti pekerjaan dan profesi. Namun demikian kita masih dapat tetap melihat ada banyak orang yang bisa berprofesi tertentu selama hidupnya secara tetap. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa Yesus selama rentang umurnya dari 12 tahun hingga 29 tahun membantu Yusuf sebagai tukang kayu. Ada pertanyaan lain mengenai apakah Yesus membuat mujizat saat rentang masa tersebut, dan apakah Yesus berbuat dosa? Alkitab tidak mencatat mujizat yang diadakan Tuhan Yesus sebelum usia 30. Dan mengenai apakah Yesus berbuat dosa, Ia sama sekali tidak berbuat dosa sepanjang umur hidupnya, karena Dia adalah Allah yang suci yang menjadi manusia. Gambaran kehidupan orang Israel yang beriman sebagai perbandingan dapat kita lihat dalam diri Yusuf anak Yakub. Ia dijual oleh kakak-kakaknya di usia 17 tahun dan menjadi pemimpin di Mesir di usia 30 tahun. Selama rentang masa dari 17 hingga 30 tahun, Yusuf selalu setia kepada Tuhan meskipun ia jauh dari orang tuanya, jauh dari saudara-saudaranya, dan berada di negeri yang asing. Yusuf menghindarkan dirinya dari berbuat dosa. Sebagai contoh, ketika ia digoda oleh istri Potifar, ia tidak jatuh ke dalam dosa. Justru ia malah difitnah dan dipenjara. Namun ia tetap setia hingga akhirnya tiba waktunya di mana ia diangkat Tuhan menjadi pemimpin di Mesir. Ada kisah lain tentang Daniel, anak muda yang menjadi tokoh penting di Babel. Juga Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang muda yang tetap menjaga iman mereka dan setia kepada Tuhan. Yesus lebih daripada Yusuf, lebih daripada Daniel, lebih daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena dia adalah pribadi dari Allah sendiri. Dia adalah firman yang menjadi manusia, sehingga dapat dipastikan bahwa ia selalu dalam keadaan suci dan tidak berdosa selama rentang waktu dari 12 hingga 29 tahun. Sejak kecil ia kudus, hingga 29 tahun tetap kudus, dan terus menjadi kudus
sampai kematiannya, kebangkitannya, dan sampai kekal karena Dia adalah Allah. Hal yang luar biasa adalah Tuhan Yesus menantikan saatnya tiba untuk memulai pelayanannya dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan, Mesias, dan Juru Selamat. Ada satu pertanyaan yang sering kali muncul. Mengapa Yesus tidak memulai pelayanannya di usia lebih muda? Saudara yang dikasihi Tuhan, semua ada waktu yang telah ditetapkan. Dan Tuhan Yesus bekerja menurut waktu yang telah ditetapkan oleh Bapa. Usia 30 menurut tradisi Yahudi adalah usia yang sudah siap untuk pelayanan. Jadi Yesus menanti saatnya tiba dengan setia dan merendahkan dirinya dalam rentang waktu itu. Ia menahan dirinya untuk tidak muncul, tetapi ia setia dan menanti waktu yang telah ditetapkan baginya. Yesus memulai pelayanannya setelah Yohanes Pembaptis mulai muncul ke publik dan memberitakan kabar pertobatan sesuai dengan nubuatan para nabi. Karena Yohanes Pembaptis harus muncul terlebih dahulu sebelum Yesus untuk mempersiapkan jalan baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sejak kelahirannya hingga saat Yesus memulai pelayanannya, Yesus berada di Israel, di tanah Galilea, bersama-sama dengan Yusuf dan Maria. Dan dapat dipastikan bahwa Yesus memiliki hikmat yang luar biasa karena Dia adalah pribadi Allah sendiri. Umur 12 Dia mencengangkan para alim ulama karena pengetahuannya tentang perkara-perkara rohani dan berbagai hal yang begitu luar biasa. Meskipun Alkitab tidak mencatat hal-hal yang lainnya secara detail tentang kehidupan Tuhan Yesus sebelum masa pelayanannya, namun dapat dipastikan bahwa Yesus senantiasa ada dalam keadaan yang penuh kekudusan, kesucian. Ketika Yesus berada di sebuah pesta pernikahan di Kana, di dalam Yohanes pasal 2 ayat 4 yang kita baca tadi, Yesus diminta oleh Maria untuk melakukan mujizat. Tapi kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Maria tahu tentang kuasa mujizat yang dapat Yesus lakukan. Sehingga Maria ketika di dalam pesta pernikahan, tuan pesta kehabisan anggur, Maria meminta kepada Tuhan Yesus untuk menolong mereka. Tetapi Yesus berkata, "Saatku belum tiba." Inilah saudara yang menjadi jawaban dan kunci penting mengapa Yesus memulai pelayanannya di usia yang ke-30. Karena saatnya belum tiba. Segala sesuatu ada waktunya. Bahkan Tuhan Yesus pun bekerja menurut waktunya. Ia bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Bapa. Ada makna yang luar biasa dari kisah kehidupan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kesetiaan dalam masa-masa penantian sebelum melayani. Setia senantiasa, itu kunci yang penting. Dan kemudian menantikan waktunya Tuhan. Secara pribadi, kehidupan Yesus memberikan teladan bagi kita untuk menantikan waktu Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan pada hari ini memberikan kita pengertian tentang bagaimana kehidupan Yesus di usia sebelum 30 tahun, sebelum ia memulai pelayanannya secara terbuka. Dan biarlah kita mengambil makna kehidupan Yesus bagi diri kita. Biarlah Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang semakin dalam, lebih dalam hati saudara semua. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk meneladani Engkau Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami sabar, setia, tetap teguh dalam iman kami. Dan kami menantikan waktu Tuhan, sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terindah bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.